Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak Erikson Tepu. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kedudukan garis dan hubungan antara garis dengan sudut. Mari dengarkan penjelasan Bapak berikut. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kedudukan dua garis. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kedudukan dua garis, yaitu garis yang sejajar. Oke. Jika garis M dan N diperpanjang, maka kedua garis tersebut akan bertemu atau berpotongan dan jaraknya sama. Nah, pasangan garis tersebut merupakan garis sejajar. Oke, perhatikan gambar garis M dan garis N. Misalkan garis M ini kita perpanjang, dan garis N diperpanjang, maka tidak akan pernah ketemu. Nah, inilah yang dinamakannya dengan garis sejajar. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Yang kedua, garis berpotongan. Kalau tadi garis sejajar, sekarang masuk ke garis yang berpotongan. Nah, dua buah garis yang saling berpotongan mempunyai satu titik potong, seperti gambar di atas ya. Pada gambar di atas, garis G dan H berpotongan di titik A ya, atau bertabrakan. Garis G dan H bertabrakan dan mempunyai titik potong di titik A. Berbeda tadi dengan garis sejajar ya. Nah, ini di titik A dia berpotongan. Sekarang yang ketiga, garis berimpit ya. Misalkan garis AC BD ya, misalkan dari titik A, titik B, titik C sampai titik D, kita tarik dia. Nah, maka garis AC dan BD di atas terletak pada satu garis, yaitu garis L. Dengan demikian titik A, B, C dan D terletak pada suatu garis lurus yang disebut koliner. Dalam hal ini dikatakan bahwa garis AC dan BD berimpit. Ya, garis-garis yang berimpit merupakan garis yang terletak pada satu garis lurus, sehingga dari beberapa garis tersebut hanya terlihat satu garis. Nah, itulah garis berimpit. Oke, yang terakhir kita bahas yaitu garis bersilangan. Ya, garis bersilangan ini adalah garis-garis bersilangan yang merupakan dua garis yang terletak pada dua bidang datar dan berbeda, dan kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak pula berpotongan ya. Garis bersilangan merupakan dua garis yang terletak pada dua bidang datar berbeda, dan kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak pula berpotongan ya. Garis H dan garis G tadi ya tidak berpotongan, seperti jembatan lah ya, jembatan dengan air. Inilah contoh garis yang bersilangan. Selanjutnya kita akan belajar hubungan antar sudut dan garis. Mari kita mulai ya. Sudut-sudut yang terbentuk jika garis sejajar dipotong garis lain ya, seperti gambar yang di samping ya. Dua buah garis sejajar, garis M dan N, dipotong oleh garis L. Seperti gambar ini, perhatikan garis M, garis N sejajar dipotong garis L. Nah, titik potongnya ada di titik P dan Q ya, dan daerah yang diapit garis M dan N ya, disebut sudut dalam.
dan bagian yang ini disebut dengan luar. Oke, sekarang sudut-sudut sehadap ya. Sudut-sudut sehadap adalah setiap pasangan sudut-sudut besar sudutnya sama ya. Sehadap ini menghadap arah yang sama. Contoh, sudut P1 dan Q1 menghadap ke arah yang sama, yaitu kiri atas. Sudut P1 dan Q1. Sekarang sudut P3 dengan Q3 itu menghadap arah yang sama ya. Ingat, menghadap arah yang sama. Ya, perlu diingat setiap sudut-sudut sehadap mempunyai besar sudut yang sama. Nah, misalnya kalau P-nya P1 itu 120 ya, maka Q1 sama dengan 120 karena sudut-sudut sehadap besarnya selalu sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sudut-sudut dalam berseberangan ya, sudut dalam berseberangan. Tadi sudah kita pelajari mana sudut-sudut yang dalam, mana bagian-bagian sudut luar. Ya, misalkan sudut dalam berseberangan, ya posisinya sama-sama di dalam tapi berseberangan ya. P4 dengan Q2 ya, P3 dan Q1. Nah, karena mereka berseberangan di dalam. Ya, perlu diingat setiap pasangan sudut dalam berseberangan besar sudutnya pasti sama ya. Misalkan kalau sudut Q2 30 derajat, maka sudut P4 30 derajat. Oke, kita lanjut lagi. Sudut-sudut luar berseberangan. Maka kita lihat sudut-sudut yang di luar ya, yang di atas dan yang di bawah. Konsepnya mirip dengan sudut dalam berseberangan, cuma posisinya ini di luar ya. Contoh P1 dan Q3. Nah, posisinya kan sama-sama di luar, dan yang satu di kiri dan satu di kanan. Ini namanya luar berseberangan. Nah, bisa juga contoh yang lain, P2 dan Q4. Ya, sama-sama di luar dan berseberangan, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Nah, kuncinya di sini adalah setiap pasangan sudut-sudut luar berseberangan besar sudutnya sama ya. Sudut-sudut luar berseberangan besar sudutnya selalu sama. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak ya, dalam sepihak. Maka kita berbicara dalam lagi ya. Kita tadi sudah belajar dalam. Nah, misalkan P3 dan Q2 ya, berarti ini adalah sepihak ya, karena dia di bagian dalam dan tidak ada garis yang memotongnya kan. Atau misalkan P4 dan Q1 ya, sama-sama ada di dalam dan sama-sama menghadap ke kiri ya, dan sama-sama sebelah kiri, maka ini adalah dalam sepihak ya. Perlu diingat pasangan sudut-sudut dalam sepihak penjumlahan atau besar sudutnya adalah 180 ya. Oke. Contoh P4 ditambah dengan Q1 itu harus 180 derajat ya. Nah, misalkan Q1 120 derajat, maka P4 berapa? Ingat ya, jika dijumlahkan 180 derajat, maka P4 tambah 120 derajat sama dengan 180 derajat.
maka P4 sama dengan 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Oke, rasa bisa dipahami ya. Kita lanjut sudut-sudut luar sepihak. Tadi kita sudah belajar sudut dalam sepihak. Sekarang kita belajar sudut-sudut luar sepihak. Ya. Sama seperti tadi ya, sepihak berarti sebelah kanan atau sebelah kiri ya, itu namanya sepihak, sebelah kanan, sebelah kiri. Berarti ini luar sepihak, berarti dia di luar kanan, atas, dan kanan bawah ya. Misalkan sudut P1 dan Q4 ya, P2 dan Q3. Konsepnya harus diingat tadi ya, bahwa setiap pasangan sudut-sudut luar sepihak besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan gambar di samping, tentukan besar sudut 1. Kita mulai dari besar sudut 1 ya. Ingat konsepnya, sudut 1 bertolak belakang dengan 110 derajat. Maka besar sudut 1 adalah 110 derajat. Ya. Kita masuk ke sudut 2. Ya. Sudut 2 berpelurus dengan 110 derajat ya, atau besar sudut 110 derajat tambah sudut 2 adalah 180 derajat. Ingat, besar sudut pelurus adalah 180, maka besar sudut 2 adalah 70 derajat. Kita lanjut dengan besar sudut 3. Kita ingat lagi apa hubungan sudut 1 dan sudut 3 ya. Berarti ini adalah dalam sepihak, sama-sama sebelah kiri ya. Nah, maka harus kita ingat sudut 1 tambah sudut 3 besarnya itu adalah 180 derajat ya. Berarti 110 derajat tambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Maka sudut 3 sama dengan 70 derajat. Oke, sekarang besar sudut 4 ya. Sudut 4 jika kita hubungkan dengan sudut 1, nah, ini berarti adalah dalam berseberangan. Nah, maka perlu kita ingat konsep yang tadi, sudut dalam berseberangan besarnya sama ya. Berarti jika sudut 1 besarnya 110 derajat, maka besar sudut 4 adalah 110 derajat. Ya, lanjut sudut 5. Ya, sudut 5. Jika kita hubungkan dengan 110 derajat, maka ini adalah luar berseberangan. Ingat konsep luar berseberangan ya, sudut luar berseberangan selalu sama. Jadi sudut 5 sama besarnya dengan 110 derajat. Jadi besar sudut 5 sama dengan 110 derajat. Oke, kita lanjut dengan besar sudut 6 ya. Ini kita buatlah dengan sudut 2 ya. Ini adalah sehadap. Ingat, sehadap itu besarnya sama ya. Kalau tadi besar sudut 2 adalah 70 derajat, maka besar sudut 6 adalah 70 derajat. Inilah pembahasan video kali ini ya. Oke, kita